Baik, Mbak Ana mungkin juga bisa berikan tanggapan mengenai hal ini, adanya tekanan peer group sehingga mengajak orang ataupun mengajak anak remaja yang tadinya diam saja begitu, tapi karena ingin ikut gabung dalam kelompok itu akhirnya melakukan tindakan negatif. Termasuk tadi Mbak Ana juga mungkin punya pandangan mengenai waktu sekolah longgar, pulang lebih cepat, liburnya juga banyak, pengaruh juga kah? Silakan Mbak Ana. Ya, baik. Terima kasih Pak Trubus, Mbak Putri. Tadi saya juga menyimak gitu ya. Saya setuju Pak, ini kalau kita lihat usia anak-anak yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum ini perlu kita review ya Pak. Sebenarnya kalau secara psikologis kan apalagi pandemi kemarin pengaruh media sosial, internet yang tanpa batas ini membuat perkembangan emosi sosial secara psikologis anak remaja di era sekarang dengan era Pak Trubus mungkin beda sekali gitu ya Mbak Putri. Tapi yang saya ingin tanggapi adalah memang kalau di dalam usia remaja secara psikologis ini identik dengan tadi egosentris yang sangat tinggi sehingga pengaruh teman sebaya ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan figur dari keluarga. Karena waktu yang dihabiskan oleh anak remaja ini di saat seumur hidup dia, waktu anak-anak mungkin peran orang tua lebih banyak ya. Pulang sekolah masih dijemput orang tua. Tapi pada saat anak remaja ini dia punya kemandirian yang biasa dibantu orang tua sudah tidak lagi. Sehingga dia melakukannya bersama teman sebaya dan lingkungan sosial, yaitu di sekolah. Sehingga pengakuan tadi yang saya sampaikan bahwa pencarian identitas yang paling kuat itu adalah pada saat dia diakui oleh teman sebayanya. Jadi pada saat kalau kita lihat teori strain atau dalam tekanan, kurangnya kemampuan beradaptasi, pengendalian diri, cara dia menyelesaikan masalah, itu sebenarnya sedang berkembang di usia remaja ini. Kalau dia mengalami krisis atau ketidakmampuan untuk menyelesaikan konflik di dalam lingkungan sosialnya, inilah sebenarnya munculnya energi atau tadi ya, karena waktunya banyak, energi untuk melakukan agresivitasnya semakin tinggi. Jadi saya sepakat juga dengan apa yang disampaikan Pak Trubus tadi bahwa salah satunya pengaruh pandemi ini menjadi satu hal yang membuat kita semua stres, termasuk para remaja juga gitu. Tapi bukan berarti bukan berarti bisa dibenarkan gitu kan. Karena kenakalan remaja ini juga ada beberapa pandangan psikologis seperti memang ada beberapa anak yang mereka itu memiliki gangguan-gangguan perilaku seperti conduct disorder atau sulitnya untuk menyelesaikan aturan, oppositional defiant disorder yang memang suka menentang gitu. Dan ini kan pengaruhnya dari kecil. Jadi mungkin bisa jadi kalau tadi disampaikan bahwa apakah ini hanya menengah ke bawah, saya rasa enggak. Karena remaja ini begitu cepat untuk melakukan yang namanya modeling, sehingga pada saat yang tadinya mungkin dia dari keluarga yang tidak ada masalah gitu ya, pada saat pengaruh temannya lebih kuat, figur sistem sosial di dalam keluarga itu rendah, di sini dia mungkin menunjukkan identitas dia dengan diakui oleh teman sebayanya gitu. Baik. Jadi ini banyak sekali faktornya Mbak Putri. Baik, Pak Trunoyodo, ini kalau ditarik lebih panjang lagi, adakah hubungannya dengan status anak di mata hukum? Bagaimana hukum memandang anak-anak? Apakah memang hukum ini terlalu lunak bagi anak-anak? Sehingga tadi banyak hal mungkin yang tidak bisa diterapkan, yang membuat anak itu juga jadi lebih longgar, akhirnya bawa senjata tajam kemana-mana, berani untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan kriminal. Tapi mungkin nanti Pak Trunoyodo bisa berikan pandangan setelah jeda, kami segera kembali sesaat lagi.